Shalom dan semangat belajar. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dengan kalian di dalam pembelajaran kita secara daring. Lewat video saya pada kali ini, saya ingin mengajak kita untuk kita belajar secara lebih jauh lagi, secara lebih dalam lagi. Kita masih belajar pada topik berbagai usaha manusia, segala usaha manusia untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sangat penting dan juga pelik, yaitu berbicara mengenai dosa. Nah, segala usaha manusia untuk menyelesaikan dosa dalam kehidupannya bertujuan untuk dapat memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak, yang sudah kita pelajari di materi yang lalu, antara Allah dan manusia. Hubungan yang dirusak oleh dosa coba untuk dipulihkan kembali, diperbaiki lagi dengan segala usaha yang dilakukan oleh manusia. Dan tujuan pada akhirnya nanti adalah segala usaha manusia tersebut dapat membawa manusia untuk masuk ke satu tempat yang indah, yang diajarkan oleh semua kepercayaan agama-agama dunia, yang mengajarkan kepada umat dan pemeluknya bahwa ada satu tempat yang sangat indah, di mana itu tempat merupakan tempat kediaman Allah, tempat di mana Tuhan ada di situ, tempat yang sungguh amat luar biasa, yang membahagiakan, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tempat yang dirindukan, tempat yang dicita-citakan, diidam-idamkan semua orang yang beriman kepada Tuhan. Dan tujuan daripada segala usaha manusia adalah ke situ, ya, membawa dirinya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga atau tempat yang indah, atau bisa dikatakan ada berbagai istilah nirwana, firdaus, dan seterusnya, heaven, ya. Maka teman-teman, kita ingin belajar secara lebih jauh pada hari ini, usaha seperti apa sih yang akan dilakukan oleh manusia sehingga bisa membawa dirinya, ya, untuk bisa masuk mendapatkan keselamatan. Yang pertama, hubungannya dengan Tuhan itu dipulihkan. Yang kedua, akhirnya mereka diselamatkan. Dan yang ketiga, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam sorga itu sendiri. Nah, teman-teman, ternyata, ya, usaha yang dilakukan oleh manusia, Tuhan sudah memberikan standarnya. Ya, Tuhan sebagai pemilik sorga itu sendiri sudah memberikan standar, ya, yang mengatur, ya, yang menjadi prasyarat ketika manusia itu berusaha, berjuang, ya, segala kemampuannya dia curahkan untuk masuk ke surga. Itu ada syaratnya, ada standarnya. Nah, seperti apa standar itu? Ingin tahu? Mari kita belajar lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, ya, kita kembali lagi bahwa Allah sudah menetapkan satu standar, ya, satu standar, satu prasyarat kepada manusia, sehingga perjuangan itu bisa memiliki dasarnya, memiliki standarnya, acuannya. Oh, usaha seperti ini, sehingga bisa masuk surga, diselamatkan, hubungan dengan Allah menjadi pulih. Standar Allah itu adalah satu kata, sempurna. Ya. Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, untuk bisa menikmati kehidupan yang bahagia, yang bersukacita di surganya Allah, maka manusia yang berusaha harus sampai kepada standar itu, yaitu standar sempurna. Nah, seperti apa standar kesempurnaan itu? Kalau kita berbicara mengenai kata sempurna, pandangan umum berkata bahwa sempurna itu berbicara tanpa memiliki pengertian, tidak ada kegagalan, alias selalu berhasil. Ketika berbicara mengenai sempurna, perfect, ya, kalau kita berikan batasan nilai, bisa kita katakan nilai dalam penilaian di sekolah ponten 100. Dalam penilaian dengan huruf, nilai A. Ya, kalau dalam dunia perkuliahan, standar nilai 4,0.
itulah yang namanya sempurna. Ketika manusia berusaha berjuang mengatasi dosanya, ingin memulihkan hubungannya dengan Tuhan dan ingin masuk surga, maka manusia harus berjuang mendapatkan nilai sempurna di hadapan Allah. Tidak ada kegagalan. Artinya contohnya seperti ini. Ketika Tuhan katakan kalau mau masuk surgaku, kamu harus menjadi manusia yang sempurna dalam contoh satu hal. Kamu harus bisa menjadi manusia yang bisa memaafkan dan mengasihi siapa saja. Maka manusia harus berusaha. Tidak boleh ada dendam sama orang lain. Tidak boleh ada kebencian sama orang lain. Karena satu kebencian akan merusak kasih yang sudah dia bangun. Misalnya dia menolong orang, dia berbuat baik, dia membantu orang, dia menyumbang sana sini, ya. Kita katakanlah 99% kasih dan kebaikan dikerjakan oleh manusia tersebut, namun ada satu kebencian dia kepada satu orang yang sudah ditimbun sekian lama, itu sudah merusak kesempurnaan kebaikannya. Ya, jadi ada gagal di situ, ya, dan tidak selalu berhasil. Itu tidak sempurna. Pandangan umum juga berbicara mengenai sempurna, berbicara mengenai tidak ada cacat, ya, tidak ada celah. Ini berbicara mengenai katakanlah seekor ternak, ya, sapi, ya, yang dikorbankan, yang dipersembahkan, harus seekor hewan yang sempurna. Dia tidak punya cacat, tidak ada kakinya yang pincang, ya, yang sengklek gitu. Matanya benar-benar sempurna, telinganya tidak ada yang terpotong sedikit, ya. Bulu-bulunya sudah benar-benar tidak ada yang botak-botak gitu, ya. Jadi hewan yang sangat sempurna yang mau dijadikan korban, contohnya seperti itu, ya, tidak bercacat celah, ya, harus benar-benar sempurna. Nah, itu berbicara mengenai sempurna. Pandangan umum juga ketika berbicara mengenai sempurna berbicara tidak kalah, ya, daripada orang lain, selalu menang. Nah, itu berbicara mengenai kesempurnaan, ya, tidak kalah dari orang lain, nilainya selalu sempurna, tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada dia. Nah, ini berbicara mengenai sempurna dalam pandangan umum. Nah, maka akibatnya apa? Ya, ketika seseorang manusia berusaha untuk menjadi sempurna, maka akan membuat hidup orang tersebut bisa jadi tidak bahagia, ya, tidak tenang, karena dia terus berusaha untuk menjadi orang yang sempurna, sempurna di mata orang, ya, sempurna di mata sahabat, sempurna di mata orang yang terdekat, ya. Maka bisa jadi ini kehidupan orang yang tidak tenang, tidak bahagia, ya. Dia tertekan, dia harus bisa menjadi seorang yang sempurna, padahal sebenarnya dia tahu tidak bisa seperti itu, ya. Akibatnya orang tersebut akan menjadi orang yang sulit untuk bisa memiliki rasa syukur kepada Tuhan dalam kehidupannya, karena dia terobsesi untuk menjadi sempurna, ya, tetapi dalam pemahaman bahwa sebenarnya dia tidak bisa sempurna, ya, sehingga akhirnya ada saja yang dia salahkan, ya, ketika dia jatuh ke dalam ketidaksempurnaan, kegagalan, ya, ada saja yang selalu bisa menjadi biang yang dia salahkan, ya, seperti mungkin dia salahkan orang-orang di sekitar dia salahkan situasi, dia salahkan kondisi, bahkan dia bisa menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Nah, pandangan umum kesempurnaan adalah seperti itu, ya. Artinya sesuatu yang memang harus perfect, itulah sempurna itu, ya. Teman-teman, firman Tuhan berbicara mengenai sempurna seperti apa, ya. Sempurna yang dibicarakan oleh firman Tuhan itu berbicara, yang pertama, menjadi sempurna adalah
seseorang bisa menerima karya Kristus yang sempurna itu. Ya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 14 berbicara bahwa sebab oleh satu korban saja ia atau Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi firman Tuhan dalam Ibrani berbicara bahwa Yesus sudah menjadi satu korban yang sempurna untuk menyempurnakan segala macam korban-korban yang dipersembahkan, yang dilakukan oleh manusia untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Ya. Jadi berbicara kesempurnaan menurut firman Tuhan, kata Alkitab, yaitu menerima karya Kristus yang sempurna. Nah, sekarang yang kedua, ya, pandangan Alkitab tentang menjadi sempurna menurut firman Tuhan adalah menjadi sempurna itu berbicara bahwa kita manusia dipersatukan dengan Kristus yang sempurna itu. Ya. Efesus pasal 2 ayat 13 berbicara, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, jadi sempurna itu ketika kita sebagai manusia yang berdosa dipersatukan dengan Kristus yang adalah kesempurnaan itu. Dan yang ketiga, kesempurnaan menurut firman Tuhan berbicara bahwa kesempurnaan dalam hal penantian kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ketika manusia diubahkan di dalam kemuliaan Kristus. Ya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 21 itu dikatakan bahwa yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Kristus Yesuslah yang akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi tubuh kemuliaan yang bisa kembali bersekutu dengan Dia. Nah, jadi kesempurnaan menurut firman Tuhan adalah kesempurnaan penantian kita pada kedatangan Tuhan ketika tubuh kita yang hina ini nanti, ketika Tuhan datang mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh kemuliaan dalam Kristus. Nah, maka teman-teman, inilah standar, ya, standar kesempurnaan yang Tuhan sudah tetapkan. Baik teman-teman, jadi hari ini ya sekian dulu materi kita. Ya, kita sudah mendapatkan pandangan dan pemahaman bahwa usaha manusia untuk menyelesaikan permasalahan dosa itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam sebuah standar. Ya. Jadi manusia tidak bekerja seenaknya saja, tidak berusaha sesuai dengan kemauan dirinya saja, tetapi Tuhan sudah memberikan standar ini. Ya, kalau kamu mau masuk surgaku yang mulia ini, maka satu syaratnya, yaitu kamu harus menjadi sempurna. Nah, dalam video-video nanti yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana usaha-usaha manusia yang dilakukan dengan segala macam cara untuk bisa selesai dosanya dan masuk surga dan mengikuti yang namanya standar sempurna itu. Ya. Apakah ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh manusia? Apakah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia yang bisa mencapai standar kesempurnaan Allah, ya, yang diajarkan oleh agama-agama sehingga akhirnya manusia itu bisa mendapatkan surga? Ya, adakah, bisakah kita contohi, bisakah kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita cara-cara tersebut? Dan seperti apa cara-cara manusia untuk menyelesaikan dosa dan mencapai standar kesempurnaan Allah itu?
kita jumpa dalam pertemuan selanjutnya, di dalam video materi yang selanjutnya, tentu dalam pendidikan agama Kristen di kelas 11. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatian kalian semua pada hari ini. Kita bertemu di dalam video-video materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.